Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Upang. Sungai Upang yang ada di Pulau Bangka atau lebih tepatnya di Kabupaten Bangka. Bagaimana kisah legenda asal-usul Sungai Upang ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di daerah Kebon Besar, hiduplah seorang perempuan bernama Semai. Semai rajin bekerja di kebun. Hingga pada suatu hari, Semai bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sebung, yaitu saat sedang berjualan hasil kebun di sebuah pasar. Karena akhirnya saling mencintai, maka keduanya pun menikah dan kemudian menjalani hidup dengan bahagia. Mereka membangun rumah di daerah dekat kebun agar mudah untuk bekerja dan tidak perlu berjalan jauh saat hendak bekerja. Dan akhirnya setelah menunggu 5 tahun lamanya, mereka pun dikaruniai seorang anak, yaitu anak laki-laki bernama Kedupang. Setelah tumbuh besar, Kedupang terkenal sebagai anak yang hiperaktif, sampai seisi desa sudah mengenalnya. Kedupang sering bermain di sungai yang ada di desanya, sungai yang airnya bersih dan juga bisa diminum. Ya, Kedupang adalah anak yang kadang-kadang dinilai terlalu aktif dan juga terlalu berani. Sampai-sampai ia pernah dikejar oleh buaya, gara-gara ia sengaja melempar buaya tersebut, yaitu buaya yang ada di sungai, dengan sebuah batu. Untungnya ia selamat dari serangan buaya tersebut. Kamu main itu hati-hati, Pang. Sampai-sampai kamu mau ditelan buaya. Ingat, Pang, nyawa kamu itu cuma satu, kata ibunya saat mengetahui bahwa Kedupang anaknya yang hampir ditelan oleh buaya. Kedupang dengan santai kemudian menjawab, "Hehehe, tidak apa-apa, Mak. Lagian lariku lebih cepat dari buaya itu. Buaya itu larinya pelan seperti siput." Begitu mendengar Kedupang menjawab seperti itu, langsung saja ibunya menjadi marah. "Kamu itu susah dinasihati. Nurutlah sama ibu, Pang. Buaya itu berbahaya. Kalau lagi sial, kita bisa dimakannya," ujar ibunya dengan nada sedikit marah. Sampai akhirnya Kedupang tumbuh besar dan kemudian masuk sekolah. Tapi ia jarang pergi ke sekolah dan malah sering bermain. Dan akhirnya bapaknya pun turun tangan untuk menasehati Kedupang. "Pang, coba kesini nak, bapak ingin berbicara," ujar bapaknya. Kedupang yang baru saja pulang bermain langsung menjawab, "Ada apa ya, Pak?" "Kamu ini dari mana saja, Pang? Dari pagi sampai ketemu pagi, baru pulang ke rumah. Mau jadi apa kamu kalau kerjanya cuma main?" ujar bapaknya menasehati. "Kamu ini jadi anak tidak tahu diuntung. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Cobalah sekali-kali bantu bapak kerja di kebun. Jangan keluyuran saja kamu," tambah bapaknya lagi. "Sudahlah, Pak, jangan terlalu keras kepada anak kita. Bagaimanapun dia anak kita satu-satunya, Pak," ujar ibunya ikut berbicara dan memohon agar bapaknya tidak lagi memarahi Kedupang. "Dengar ya, Pang. Kamu mau pergi kemana terserah kamu. Mau pulang atau tidak terserah. Tapi awas, kalau ada apa-apa jangan nyusahin kita ya, Pang," ujar bapaknya dengan nada pasrah. Setelah berkata begitu, si bapak pun langsung mengambil cangkulnya dan lalu pergi ke kebun. Di sisi lain, Kedupang merasa kesal karena dimarahi bapaknya. Ia pun pergi meninggalkan rumah. Selang 2 hari, ibu Kedupang menjadi panik karena Kedupang ternyata belum pulang ke rumah. "Sudahlah, Bu, jangan risau seperti itu," ujar si bapak kepada si ibu. "Tapi tidak biasanya Kedupang pergi selama ini, Pak.
sudah 2 hari ia tidak pulang. Ujar sang ibu, "Sudahlah, nanti juga dia pulang. Jangan terlalu khawatir, Bu." Jawab si bapak menenangkan. Dan pada malam harinya, saat tengah malam tiba-tiba ada suara gaduh di dapur rumah mereka hingga keduanya pun terbangun. "Wah, suara apa itu? Seperti ada yang masuk ke rumah ini, Bu." Ujar si bapak yang kemudian mencari parang, siap-siap mau melihat ke dapur. "Ayo kita lihat saja, Pak. Takutnya ada maling di rumah." Ujar si ibu. Mereka berdua pun jalan pelan-pelan sambil menengok kiri kanan. Setelah sampai di dapur, saat lampu dinyalakan, ternyata si Kedupang lagi enak-enaknya makan di dapur. Mereka pun menjadi kaget. "Tuh kan, aku bilang jangan khawatir. Ujung-ujungnya balik lagi kan dia." Ujar si bapak. "Apa kabar, Pang? Kamu udah 3 hari tidak pulang, dan sekalinya pulang sudah kayak maling begini." Ujar bapaknya lagi. Kemudian Kedupang pun tertunduk dan raut wajahnya tampak seperti orang yang menyesal. Keesokan harinya, tetap saja Kedupang kembali pergi dari rumahnya. Dan saat berjalan, yaitu di tengah perjalanan, Kedupang bertemu seorang kakek yang ada di tengah hutan. "Ki, lagi apa di tengah hutan ini, Ki?" tanya Kedupang penasaran. Sang kakek kemudian berjalan melewati Kedupang dan kemudian sambil berkata, "Jadi anak, jangan suka membantah pada orang tua ya. Ikutin apa yang mereka mau. Jangan sampai nanti mereka kecewa." Ujar sang kakek. "Gila ini kakek, kenapa ngomongnya ngawur begitu?" Ujar Kedupang di dalam hatinya. Sambil berpikir dalam hati, saat kembali menoleh, ternyata si kakek pun sudah menghilang dari pandangan Kedupang. Karena penasaran, Kedupang pun akhirnya mengikuti jejak si kakek tersebut yang terus berjalan hingga sampai di sebuah sungai yang besar. Tapi dia bingung, kenapa dia sebelumnya tidak pernah melihat sungai tersebut. Padahal hampir setiap hari dia jalan ke daerah ini. Karena merasa takut, Kedupang pun pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, ia kemudian menceritakan kepada ibunya tentang si kakek tersebut. "Saya telusuri sungai dari ujung ke ujung, tapi tidak ketemu ujung sungai itu, Bu. Sebelumnya, di tengah jalan ketemu kakek-kakek, tapi ia langsung menghilang entah kemana, Bu." Ujar Kedupang bercerita. "Itu sebuah pertanda buruk, Nak. Mungkin itu peringatan bagi kamu agar jangan suka pergi ke situ. Banyak-banyaklah berdoa, Kedupang. Menurut orang, sudah banyak orang yang menghilang setelah bertemu kakek-kakek seperti itu di hutan." Ujar ibunya menjelaskan. Besoknya, karena penasaran, Kedupang pun pergi kembali ke tempat di pinggir sungai itu. Dan ternyata ia kembali bertemu dengan sang kakek. Namun saat mendekat, sang kakek tidak langsung menghilang, tapi dia berkata, "Jangan suka membantah." Dan setelah itu, Kedupang pun langsung tak sadarkan diri. Kedupang kemudian menghilang bersama juga menghilangnya sang kakek. Sejak saat itu, Kedupang tidak pulang ke rumah. Selama seminggu, ayah dan ibunya selalu menangis dan berharap Kedupang kembali pulang. Para warga pun ikut mencari Kedupang. Dan pada malam harinya, sang ibu bermimpi, dan dalam mimpinya dia bertemu dengan Kedupang. Dan dalam mimpi tersebut, Kedupang meminta ibunya untuk sholat di belakang rumah. Dan setelah terbangun dari tidurnya, sang ibu pun kaget atas apa yang telah dia alami di dalam mimpinya. Dan pada siang harinya, sang ibu dan juga sang bapak sholat di belakang rumah mereka. Setelah sholat, tiba-tiba tanah berguncang dan terjadilah sebuah gempa.
Dan dalam sekejap, tiba-tiba muncul sebuah sungai yang ada di belakang rumah mereka. Mereka pun kaget bukan main. Warga pun berdatangan dan ikut terheran-heran dengan apa yang telah terjadi. Mereka pun kemudian langsung mencari kedupang di sungai yang baru terbentuk tersebut. Sang ibu dan bapak berteriak-teriak memanggil kedupang. Namun, kedupang tidak juga muncul. Ia benar-benar sudah hilang. Dan yang muncul adalah sebuah sungai baru yang tepat ada di belakang rumah mereka. Kedua orang tuanya pun akhirnya ikhlas dengan hilangnya kedupang. Setelah peristiwa itu, akhirnya sungai yang baru terbentuk itu pun kemudian dinamakan Sungai Upang, yaitu untuk mengingat hilangnya upang yang tidak jelas kemana rimbanya. Itulah kisah legenda asal-usul Sungai Upang, sebuah sungai yang ada di Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka. Kini, Sungai Upang juga terkenal dengan objek wisata dan juga konservasi alamnya yang sangat diminati. Ikan-ikannya sangatlah banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Panjang Sungai Upang hanyalah sekitar 10 km. Sungai ini terletak di Desa Bawah Tanah, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun panjangnya hanya 10 km, area yang bisa disusuri yaitu dengan perahu biasanya sekitar 3 km. Ya, Sungai Upang telah dikembangkan menjadi wisata konservasi, menjadi objek wisata alternatif yang ada di Pulau Bangka. Dikembangkan secara serius mulai tahun 2016 silam. Latar belakang didirikannya tempat ini adalah karena rasa keprihatinan akibat banyaknya kawasan alam yang telah dirusak untuk kepentingan sendiri, mulai dari pembukaan lahan untuk perkebunan hingga pembangunan kawasan industri. Wisata alam Sungai Upang menawarkan keindahan koleksi tanaman anggrek dari berbagai wilayah Indonesia, khususnya jenis tanaman anggrek yang khas ada di Pulau Bangka Belitung. Tanaman-tanaman anggrek tersebut dihimpun dan dikembangkan di dalam suatu tempat bernama Pulau Anggrek. Selain itu, sebagai wisata alam, pemandangan alam di Sungai Upang sangat memanjakan mata. Apalagi di waktu-waktu saat matahari terbit dan juga terbenam. Keindahan alam di Sungai Upang ini semakin memanjakan mata. Walaupun dijadikan sebagai tempat wisata, kawasan Sungai Upang ini tidak meninggalkan fungsinya sebagai kawasan konservasi. Pengunjung diperbolehkan berwisata tetapi dengan mematuhi syarat dan aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, nantinya pengunjung yang datang ke Sungai Upang akan diberikan edukasi mengenai lingkungan. Dengan begitu, pengunjung akan diajak untuk tidak hanya berwisata secara bijak di alam bebas, tetapi juga diajak untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang jelas, kini Sungai Upang menjadi satu-satunya sungai yang masih bersih di wilayah Bangka Belitung atau khususnya di Pulau Bangka. Di tengah-tengah sungai lainnya yang sudah tercemar akibat banyaknya limbah industri, pertambangan, dan berbagai pencemaran lingkungan lainnya. Ya, itulah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Upang. Sungai Upang yang kini telah menjadi objek wisata andalan yang ada di Kabupaten Bangka dan juga di Pulau Bangka. Terima kasih sudah menyimak kisah dari Sungai Upang ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Bangka Belitung maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.